sambil kakak untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Karena juga selaku materi pada kajian Ba'da Subuh hari ini, seterusnya yang saya hormati seluruh partisipan kajian yang berada di ruang Zoom ini. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul mengawali kegiatan hari ini dengan pengajian yang akan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan bagi semua. Baik, sebelumnya izinkan saya Rodatul Anisa selaku moderator pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini. Langsung saja, topik kajian hari ini yaitu Khadijah binti Khuwailid, wanita pilihan yang akan disampaikan oleh Kak Najma. Ya, baik. Terima kasih Dini Pratiwi ya. Mohon maaf, apakah suara kakak jelas terdengar? Rodatul Anisa, iya terdengar Kak. Oh, bukan Dini Pratiwi. Oh, pakai ini, pakai perangkat yang lain ya. Oke Kak. Rodatul Anisa. Oke, terima kasih Rodatul Anisa untuk pembukaannya. Kakak masih coba untuk join pakai ini nih. Atau ada yang bisa bantu kakak untuk share screen enggak? Suara kakak terdengar enggak? Rodatul. Cek. Mohon maaf, suara kakak terdengar enggak? Terdengar Kak. Oh, terdengar ya. Ada yang bisa bantu kakak share screen enggak? Kakak belum bisa, ini belum bisa gabung ke WhatsApp. Oke, baik, kita mulai saja ya. Seraya ada yang bisa bantu kakak untuk share screen karena kakak belum bisa gabung gabung dengan WhatsApp di laptop kakak, kayaknya jaringannya bermasalah ini. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk kembali melaksanakan pengajian Ba'da Subuh kita tentang kisah wanita-wanita pilihan yang ketiga, yaitu tentang Khadijah binti Khuwailid. Ini yang terakhir ya, terkait dengan kisah ataupun seri ketiga, yaitu wanita-wanita pilihan. Sebelumnya terima kasih kepada waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang setia hadir
berkumpul pada subuh di sini. Sebelumnya mohon maaf bila ada suara-suara yang mungkin akan masuk ke pengajian kita pada hari ini. Seperti temanya, hari ini kita itu membahas tentang Khadijah binti Khuwailid, dan seperti tema pengajian kita itu adalah pemantik ya. Jadi kakak di sini bukan sebagai seorang narasumber ataupun apa yang paling paham tentang materi ini, tapi mungkin teman-teman ada yang lebih paham ataupun yang lebih tahu kisah ataupun cerita terkait dengan materi pada hari ini ataupun pembahasan pada hari ini. Kakak di sini sebagai ya pemantik seperti ini ya, seperti korek ya, pemantik untuk mungkin teman-teman bisa bertanya ataupun mungkin teman-teman bisa nanti berdiskusi, dan itu tidak menutup kemungkinan siapa yang akan menjawab ataupun siapa yang akan bertanya. Baik teman-teman, karena waktu juga kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang siapa sih Khadijah binti Khuwailid itu gitu. Mungkin sudah tidak asing ya bagi teman-teman sebenarnya Khadijah itu siapa gitu. Sudah banyak mungkin teman-teman yang lebih tahu tentang Khadijah itu siapa gitu. Tadi kalau nggak salah udah ada yang bisa share screen deh, siapa ya? Iya Kak, tapi maaf karena join di HP, share screen di HP nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Oh ya, maaf, izin share screen lagi ya Kak. Sebelumnya tadi agak error. Oke, saya menunggu share screen-nya, langsung kita ini aja ya. Mulai. Jadi siapa sih Khadijah ini? Kita mulai dari asal muasal suku Quraisy, karena Khadijah ini adalah salah satu keturunan dari suku Quraisy gitu. Jadi suku Quraisy itu adalah bangsa Arab keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau dibilang nanti apa agama ataupun apa kepercayaan dari keluarga Khadijah ataupun Khadijah, khususnya ketika sebelum syiar Islam ataupun diangkat Nabi menjadi Rasul itu apa ya, jelas. Jadi asal muasal suku Quraisy itu adalah dari Nabi Ibrahim gitu. Oke. Nenek moyang suku Quraisy itu adalah Fir bin Malik ya, yaitu adalah yang silsilah lengkapnya itu menurut sumber-sumber Arab tradisional itu adalah sebagai berikut. Jadi Fir bin Malik bin Nadir bin Kinana, lanjut ya. Kemudian Fir itu berasal dari suku Kinanah dan keturunannya ditelusuri sampai ke Adnan dan dari suku Ismail. Jadi itu Khadijah itu berasal dari keturunan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Kekuatan ekonomi dari suku Quraisy, kenapa ini dibahas di sini? Karena nanti kita juga akan bahas bagaimana kekuatan ekonomi yang membantu Rasulullah ya melewati Khadijah gitu. Jadi suku Quraisy pada umumnya itu adalah kaum pedagang. Jadi di Mekah, terletaknya di tengah antara Syam dan utara Yaman Selatan itu, suku Quraisy berperan dalam menghubungkan dua negeri itu. Jadi menghubungkan dua negeri itu dengan berdagang gitu ya. Syam adalah pusat perdagangan yang terhubung dengan Laut Tengah dan Eropa. Sementara itu Yaman itu merupakan pusat perdagangan yang terhubung ke India dan Tiongkok. Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya
kekuatan ekonomi dari perdagangan yang dilakukan oleh suku Quraisy itu. Gitu. Lalu bagaimana keadaan suku Quraisy di masa kenabian? Itu Walidah share screen-nya bisa dilanjut nggak? Mohon maaf Walidah. Iya Kak, maaf. Itu jadi yang share screen-nya rodatul Kak. Silahkan lanjut ke kekuatan ke ini keadaan suku Quraisy di masa kenabian. Screen-nya jalan ya? Di kakak kok nggak jalan ya? Di kakak share screen-nya masih asal muasal. Oke, kekuatan ini keadaan suku Quraisy di masa kenabian. Jadi suku Quraisy pada saat itu terkenal sifatnya akan kekacauan ya. Jadi sukar dikendalikan, terpecah antara suku, kasar, saling bermusuhan, sangat gemar berperang, fasih berbicara dan puitis. Jadi Quraisy menjadi suku terkemuka di Mekah sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dan pada dasarnya menguasai kota tersebut gitu. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, suku ini terbagi menjadi beberapa klan masing-masing memiliki tanggung jawab ya yang besar di kota Mekah pada saat itu. Mohon maaf Ali. Oke. Jadi karena Quraisy itu sangat berkuasa di kota Mekah pada saat itu, jadi ketika Nabi Muhammad lahir, apalagi merivalitas diri atau mengklaim diri sebagai nabi, itu banyak sekali tantangan yang harus dijalankan atau yang harus dihadang oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi beberapa pimpinan klan dari Quraisy pada saat itu banyak sekali yang mencoba menghentikan dan menekan pemimpinan klaim dari Nabi Muhammad pada saat itu. Oke, lanjut kita ke bahas ke siapa Khadijah ya. Bagaimana Khadijah lahir, kemudian wafatnya, pernikahan sebelumnya, kemudian juga bagaimana Khadijah menemani Nabi. Jadi kelahiran dan silsilah keluarga dari Khadijah binti Khawalid ini. Jadi Khadijah itu lahir pada saat ada yang menyebutkan 556 Masehi, ada juga yang menyebutkan 555 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ayahnya itu adalah Walid bin Asad bin Abdul Uzza bin Quraisy. Jadi makanya kenapa tadi kita bahas tentang Quraisy terlebih dahulu. Keluarga Khadijah itu adalah keluarga yang sangat besar ya, maksudnya keluarga yang sangat kaya raya gitu. Jadi dari kecil Khadijah hidup dengan keadaan ataupun lingkungan yang sangat baik gitu. Jadi dia tidak kekurangan harta, dia tidak kekurangan kasih sayang, jadi semuanya itu tercukupi. Kemudian ketika Ibu Khadijah meninggal dan tidak lama setelah itu diikuti oleh ayah beliau, dia hidup mau tidak mau menjadi seorang yang mandiri. Tapi memang Khadijah juga dari awal itu sudah diajarkan untuk hidup menjadi seorang perempuan yang
mandiri dan berani. Jadi dia sudah memang dipersiapkan gitu, dipersiapkan menjadi penerus dari keluarga Hawalid tersebut gitu. Karena memang dia juga satu-satunya gitu. Dia terkenal sebagai seorang yang pintar, terkenal sebagai seorang yang cantik, ratu kota Mekah pada saat itu gitu. Jadi banyak orang yang ingin meminang beliau, banyak orang yang tidak ada orang yang tidak tahu beliau gitu. Jadi karena tadi kepintaran beliau, kecantikan beliau, juga bagaimana beliau memimpin bisnis lah ya, bisnis keluarga beliau pada saat itu gitu. Jadi ini salah keluarganya. Kemudian pernikahan sebelumnya ya. Jadi Khadijah itu sudah pernah menikah sebelum bertemu dengan Nabi, karena memang kan Khadijah juga lebih usianya lebih tua daripada Nabi gitu. Jadi pernikahan pertamanya itu dengan Abu Halah bin Zurarah ya. Ini tidak lama Khadijah menikah dengan Abu Halah, kemudian mau tidak mau Khadijah harus merelakan suami tercintanya karena meninggal dunia gitu. Yang kedua juga tidak lama setelah itu Khadijah merasa perlu, meskipun sebenarnya dia adalah seorang perempuan yang independen ya, dia perempuan yang bisa gitu, tapi mau tidak mau dia adalah kodratnya seorang perempuan, dia perlu laki-laki untuk menjaganya gitu. Jadi dia menikah lagi dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Jadi pernikahan keduanya ini juga selesai ataupun berakhir dengan Atik meninggal dunia gitu. Jadi di sini pernikahan pertama dan kedua Khadijah itu sama-sama berakhir dengan suaminya beliau meninggal dunia gitu. Jadi ini yang yang pernikahan sebelumnya dari Khadijah binti Khuwailid. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih sebenarnya kisah pertemuan dari Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pernikahan selanjutnya itu adalah pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya awalnya itu adalah karyawan gitulah ya, karyawan dari Khadijah gitu. Jadi yang membantu perdagangan perdagangan bisnis dari keluarga Khadijah pada saat itu gitu. Jadi karena Muhammad ini terkenal ya, Nabi Muhammad terkenal dengan orang yang sangat jujur, terkenal dengan orang yang sangat bijaksana, bedalah dengan yang lainnya gitu ya, meskipun diberikan kepercayaan dan sebagainya, Nabi Muhammad selalu menyelesaikannya dengan sangat baik, sehingga Khadijah ini penasaran dengan siapa sih yang namanya Muhammad binti Ibrahim itu gitu. Kemudian Khadijah meminta tangan kanannya lah gitu untuk memata-matai Nabi Muhammad gitu. Jadi di situ awal dari bagaimana Khadijah tertarik ataupun mungkin Khadijah mulai menyukai pribadi ataupun menyukai segala hal terkait dengan Nabi Muhammad.
Mohon maaf sebentar ya teman-teman. Sepertinya karena cuma sedang terkena gangguan. Oke, mohon maaf tadi jaringan kakak terputus. Sudah bisa bergabung lagi nih ya. Raudah, bisa dengar kakak? Iya, bisa Kak. Oke, siap. Tadi kita sampai mana nih? Oh, kisah pertemuan dari Khadijah dengan Nabi Muhammad ya, dengan Muhammad pada saat itu gitu. Jadi begitu tadi sampai bagaimana Khadijah itu tertarik ataupun terpesona dengan akhlak dari Nabi Muhammad pada saat itu gitu ya. Jadi itu awal mulanya, kemudian meminta dari orang kepercayaan Khadijah lah pada saat itu untuk menanyakan kepada Muhammad ya, kepada Muhammad mengapa Muhammad belum menikah. Kemudian Muhammad menyampaikan, saya belum sanggup atau saya belum bisa menafkahi gitu, memberikan nafkah secara seluruhan gitu. Kemudian perantara yang ditunjuk oleh Khadijah untuk memata-matai Muhammad memancing, disampaikan kalau seandainya ada yang ingin menikahi kamu bagaimana gitu. Terus Muhammad bertanya siapa gitu. Kemudian beliau menyampaikan Khadijah binti Khuwailid gitu. Kemudian Muhammad saat itu langsung menyetujui dan pergi ke rumah pamannya untuk menyampaikan hal baik tersebut. Jadi secara tidak langsung seringkas itu gitu hubungan ataupun pertemuan saling suka gitu ya dari Muhammad dan Khadijah pada saat itu. Tapi rumah tangga mereka sangat kuat sekali menjaga satu sama lainnya gitu. Itu bagaimana sih Khadijah menemani masa kenabian Rasulullah ya. Jadi kenapa Khadijah disebut perempuan yang paling berpengaruh ketika ini menurut kakak ya, ketika menemani Rasulullah, karena beliau menemani Rasulullah itu dari menjelang kerasulan Nabi sampai menjelang Nabi hijrah saat itu gitu. Jadi kalau disebut dengan istri-istri Rasulullah yang lainnya juga gitu, tapi kan ketika dengan istri-istri Rasulullah yang lainnya malahan ketika Nabi itu sudah
melewati masa-masa sulitnya gitu. Sementara dengan Khadijah itu baru memulai masa-masa sulitnya beliau gitu. Jadi di sini Khadijah menemani masa Nabi ketika Nabi galau, ketika beliau harus bolak-balik Gua Hira gitu. Jadi untuk menenangkan diri gitu. Jadi disitulah masa-masa yang sulit, ketika masa-masa sulit yang dijalankan atau yang diberikan kepada Nabi saat itu gitu. Jadi ketika ada di kisah itu, ketika Khadijah dan menikahi Nabi, dalam waktu 3 tahun harta Khadijah itu habis gitu. Padahal setengah dari harta Mekah pada saat itu adalah harta dari Khadijah. Tapi dalam 3 tahun pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad saat itu, beliau tidak setengah-setengah mendukung apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu gitu. Jadi pada saat itu karena banyaknya yang tidak suka dengan risalah yang dibawa oleh Nabi, bahkan orang-orang Quraisy itu yang tidak suka itu sampai memboikot gitu ya, memboikot Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Jadi tidak boleh adanya perdagangan yang masuk gitu, bahkan bahan makanan dan sebagainya itu tidak ada yang boleh masuk ketika Nabi diboikot pada saat itu. Dan Khadijah lah yang menjadi tameng paling utama gitu untuk memberikan segala hartanya kepada Nabi Muhammad dan kepada para pengikut-pengikutnya. Mereka kelaparan, mereka butuh tidak dapat kebutuhan lainnya gitu, tapi Khadijah di situ menjadi tameng utama yang membantu perekonomian ya, secara tidak langsung perekonomian dampak dari boikot saat itu ketika di awal-awal kerasulan Nabi Muhammad gitu. Jadi ketika perintah pertama itu diberikan berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu Nabi Muhammad masih secara nggak langsung itu masih aman-aman saja gitu. Tapi ketika turunnya perintah kedua untuk bersyiar, menyiarkan Islam itu secara terang-terangan, di situ Nabi Muhammad dihabisi gitu. Jadi Khadijah itu adalah orang terdekat dari Nabi Muhammad yang selalu pasang badan, yang selalu menyiapkan segala sesuatunya itu untuk menenangkan ataupun untuk memberikan support terbaiknya gitu kepada suaminya gitu. Jadi dia nggak mengenal hanya harta saja gitu, tapi segala sesuatu hal dia berikan untuk mendukung gitu ya, mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya pada saat itu gitu. Jadi Khadijah itu adalah contoh istri ya, contoh sosok istri yang luar biasa gitu. Ketika Nabi mendapatkan perintah pertama itu yang di Gua Hira juga, ketika Nabi pulang dengan keadaan gemetar, Khadijah lah orang yang yang selalu bisa menenangkan Nabi gitu. Makanya Nabi itu tidak pernah bisa melupakan Khadijah kan. Kalau ini bahkan istri-istri yang lain itu selalu cemburu dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal gitu di kisahnya itu. Karena apa? Karena memang Khadijah itu sosok yang tidak bisa tergantikan di sisi hati Nabi lah gitu. Jadi orang pertama,
perempuan pertama yang mengakui dan menguatkan Nabi ketika banyaknya cobaan. Nggak bisa dibayangkan ya bagaimana cobaan-cobaan yang diberikan atau yang harus dijalani oleh Nabi pada saat itu. Kemudian orang yang tidak sungkan-sungkan ataupun tidak tidak membatasi diri gitu untuk membantu Nabi dari segala hal, maupun itu dia sampai kehabisan hartanya, padahal setengah dari Mekah itu adalah hartanya beliau saat itu gitu. Jadi benar-benar dia totalitas menjadi seorang istri, menjadi seorang pendamping suaminya ya, secara langsung suaminya pada saat itu gitu. Jadi begitu perjuangan dari Khadijah, dari beliau seorang ratu Mekah ya pada saat itu, orang yang sangat disegani, orang yang memiliki segala hal dari kecil, kemudian menjadi orang yang kalau kakak pernah baca itu ketika di akhir hidup beliau, Khadijah itu bahkan pakai baju pun itu bajunya sudah ditempel gitu, jadi bolong ditempel gitu, jadi sampai keadaannya separah itu gitu. Jadi beliau tidak pernah mengeluh kepada Nabi. Beliau adalah penyejuk hati Nabi, juga menjadi orang yang paling mengerti Nabi gitu. Jadi makanya Nabi itu tidak pernah bisa melupakan Khadijah gitu ya. Jadi bagaimana Khadijah menjadi sosok yang paling berperan penuh gitu untuk membantu Nabi pada saat menjelang kerasulan Nabi dan sampai menjelang hijrahnya Nabi gitu. Kemudian ini yang terakhir terkait dengan meninggalnya Khadijah binti Khuwailid itu tahun 619 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Itu ketika usia beliau menjelang 65 tahun. Di kisah juga disampaikan ya di usia beliau yang tidak muda lagi gitu ya, beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun untuk membantu Nabi pada saat itu gitu, bahkan memberikan mengantarkan makan ke Gua Hira pada saat itu, kemudian berjuang juga ke barisan Nabi untuk untuk menyiarkan Islam pada saat itu gitu. Jadi ini adalah perjalanan dari Khadijah saat dari kelahirannya sampai meninggalnya. Kemudian selanjutnya itu adalah keturunan ataupun anak dari Khadijah dengan Nabi. Ini ada 8 sebenarnya yang kakak baca itu ya. Ada Hashim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, dan 2 orang lagi itu meninggal pada saat masih bayi gitu. Ini keturunan Khadijah dengan Nabi. Jadi padahal dengan yang lainnya itu kan kalau nggak salah itu di riwayat juga pernah disampaikan pernah istri Nabi yang lain itu cemburu dengan Khadijah, kemudian padahal Khadijah sudah meninggal pada saat itu gitu. Lalu Rasulullah menyatakan Khadijah itu bukan sembarang perempuan, dia adalah perempuan pilihan yang berada di samping Rasulullah, dari Rasulullah bukan siapa-siapa gitu, secara nggak langsung sampai Rasulullah bisa menyiarkan Islam. Dan juga dari Khadijah juga lah
Rasulullah mendapatkan keturunan gitu. Itu yang yang kaitannya dengan keturunan dari Khadijah. Selanjutnya itu Khadijah binti Khuwailid ini menjadi menjadi penanda gitu kalau Khadijah itu adalah perempuan yang sangat berharga gitu ya, atau makanya menjadi wanita pilihan gitu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah, ia datang kepada engkau membawa wadah berisi lauk pauk dan makanan dan minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Jadi kalau dibilang luar biasa ya, dapat titipan salam dari Allah langsung gitu, atau dapat titipan salam dari malaikat Jibril gitu. Jadi selain itu beritahu pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak. Gitu. Jadi di sana tidak ada kebisingan, tidak ada kepayahan di dalamnya. Jadi inilah balasan ataupun apapun yang sudah disiapkan oleh Allah untuk Khadijah ya, untuk perempuan pilihan yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah dari Rasulullah berjuang tidak punya apa-apa gitu, dari Rasulullah berjuang dari nol sampai Rasulullah menjadi sosok yang luar biasa ya, yang luar biasa lagi, jadi sosok yang tidak tertandingi gitu. Jadi ini pelajaran untuk kita ya, bagaimana menjadi Khadijah di era sekarang gitu ya. Bagaimana menjadi perempuan yang ya mungkin kita harus siapkan diri menjadi seorang Khadijah, maupun itu kita masih sendiri ataupun mungkin sudah nanti berumah tangga, bagaimana kita mendedikasikan diri kita untuk pasangan kita, bagaimana dedikasi diri kita untuk mendukung suami kita gitu mungkin. Jadi ini layak rasa menjadi menjadi sandaran ataupun menjadi panduan untuk kita sebagai perempuan, bagaimana memuliakan seorang pasangan, bagaimana memuliakan seorang suami, bagaimana menjaga dan segala hal terkait dengan pasangan kita untuk hal-hal yang baik gitu. Itu yang mungkin bisa Kakak sampaikan, ataupun mungkin yang bisa kita diskusikan terkait Khadijah ya, pada hari ini, wanita pilihan yang ya, kalau kakak sih kakak nggak bisa berkata-kata lagi. Kalau dibilang baik ya sangat baik, kalau dibilang kalau dibilang inilah perempuan paripurna gitu, jadi udah nggak ada lagi di atasnya yang bisa menandingi bagaimana Khadijah memberikan segala hal untuk membantu ataupun untuk menyupport suaminya ataupun menyupport pasangannya sampai akhir hayatnya gitu. Bahkan di di buku Khadijah itu kakak baca, Khadijah itu pernah berpesan kepada Rasulullah, semuanya sudah dia berikan untuk Rasulullah. Bahkan kalaupun nanti Rasulullah perlu tulang belulang beliau gitu untuk membantu Rasulullah, atau Rasulullah perlu gitu tulang belulang beliau untuk berdakwah, silahkan diambil gitu. Jadi begitu
kecintaan beliau kepada pasangannya. Gitu. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kalau kurangnya kakak mohon maaf, kakak kembalikan kepada moderator. Iya. Terima kasih Kak Najma. Baik teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama ya cerita dari kisah Khadijah binti Khuwailid, bahwa sosok perempuan tangguh yang bisa menginspirasi kita semua di zaman sekarang ini. Silahkan teman-teman, saatnya kita berdiskusi ataupun sharing mengenai materi yang sudah disampaikan, bisa melalui fitur raise hand ataupun via chat. Jika ada yang ingin, dipersilahkan. Sebelumnya ada yang sudah pernah ini belum baca sampai tuntas ini buku buku Khadijah itu. Kakak bacanya mana ini kakak bacanya itu terharu gitu. Kalau teman-teman yang sudah baca mungkin bisa ini sharing bagian mana yang disukai atau bagian mana yang menginspirasi atau bagian mana yang tertanam ke diri gitu. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya ataupun sharing mengenai Khadijah binti Khuwailid ini? Jika tidak ada, bisa respon cukup ya untuk mengefisienkan waktu yang terus berjalan. Iya, Iman, bagaimana tadi kamu raise hand? Apa ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kan Siti Aisyah tuh istri pertamanya Nabi ya. Dan Nabi juga punya istri banyak. Itu dijadikan panutan juga nggak? Maksudnya Khadijah itu istri pertama Nabi gitu ya. Iman, bisa diulang lagi pertanyaannya? Baik, kan Khadijah itu istri pertamanya Nabi ya. Sikap Siti Khadijah ketika Nabi memiliki istri lagi itu bagaimana ya? Pengen tahu. Jadi nanti kalau misalkan mau nambah bisa bilang seperti mencontoh istri Nabi gitu. Pengen tahu itu. Contoh ini ya. Mohon maaf, Rodatul ini langsung dijawab atau gimana? Langsung juga boleh, Kak. Misalkan. Iman mau mencontoh ini ya. Nanti kalau mau poligami gitu. Iya kan? Enggak. Itu mau bertanya aja. Astagfirullah. Oke.
mungkin ini sebenarnya pro dan kontra ya. Jadi kalau kakak sih merasa mungkin teman-teman bisa dinalarkan sendiri gitu. Jadi Rasulullah itu tidak poligami ketika dengan Khadijah. Jadi kalau perempuan nih ya, kalau perempuan biasanya jawabnya gini, kenapa yang di apa namanya? Yang diutamakan atau yang dilihat ketika Nabi poligami, padahal 25 tahun pernikahan Nabi itu Nabi nggak poligami gitu. Ketika dengan Khadijah Nabi itu nggak poligami gitu. Mungkin lebih tepat gitu kalau misalnya ya memang perintah poligami belum turun pada saat itu gitu, atau ibaratnya ajaran untuk poligami itu belum turun pada saat itu gitu. Jadi memang perlu dipahami 25 tahun pernikahan Nabi dengan Khadijah memang Nabi tidak poligami atau tidak menikah dengan yang lain gitu ya sampai Khadijah wafat gitu. Nabi menikah atau poligami itu ya setelah itu gitu. Setelah menikah dengan Aisyah, kemudian menikah lagi dengan istri-istrinya Nabi yang lain gitu. Apakah istri-istri Nabi yang lain juga jadi teladan gitu. Setiap istri-istri Nabi itu punya kalau kakak ini tuh punya ke keistimewaannya masing-masing gitu. Bagaimana Nabi dengan rumah tangga Nabi dengan Aisyah. Aisyah kan seorang perempuan yang terpelajar ya. Jadi secara langsung orang yang ya hadis-hadis saja kan paling banyak itu ya yang diriwayatkan itu dari siapa gitu. Jadi yang paling banyak itu ya memang dari Aisyah gitu, nggak lihat aja nggak pernah yang inian dari Khadijah gitu. Jadi karena memang ada keistimewaannya masing-masing gitu. Jadi kalau Khadijah dia porsinya yaitu tadi sebelum kerasulan Nabi sampai sebelum Nabi hijrah, ya Aisyah menemani Nabi dengan porsi yang lain pula, yaitu ya tadi dengan bagaimana ketika Al-Quran bagaimana ketika hadis-hadis ataupun kebiasaan-kebiasaan Nabi itu Aisyah yang menyampaikan gitu. Itu yang yang kakak sebut tadi keistimewaannya masing-masing gitu. Tapi kalau seandainya kaitannya gimana respon Khadijah Nabi menikah lagi gitu ya kakak nggak tahu karena memang diceritain juga nggak ada, di riwayatnya juga nggak ada, karena memang Nabi tidak menikah sampai Khadijah wafat ataupun Khadijah meninggal dunia gitu. Jadi Nabi tidak melakukan poligami di 25 tahun pernikahannya ya, di 25 tahun awal pernikahannya. Beliau itu poligami ketika setelah itu gitu. Makanya kalau perempuan biasanya suka jawabnya gitu, kenapa yang difokuskan itu di 13 tahun ya kalau nggak salah, 13 tahun pernikahan Nabi di akhir. Kenapa nggak yang di awal 25 tahun loh? Nabi itu nggak poligami gitu. Ya, kalau jawaban laki-laki ini kan sunnah Nabi gitu, itu biasanya. Oke, gitu Iman. Baik, terima kasih Kak. Jadi tahu tuh. Mau ada yang Jadi menambahkan? lebih paham tentang poligami. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang mau menambahkan? Dipersilahkan.
Baik Kak, mungkin jika tidak ada lagi bisa langsung ditutup ya Kak. Mungkin Kakak ada ingin menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Siapa Rodatul ya? Rodatul Anissa ya. Oke, baik, Rodatul Anissa. Terima kasih sebelumnya atas tadi waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada teman-teman semua juga. Ini materi terakhir ya sebelum besok insya Allah Pak Rektor, dan selanjutnya adalah kita sampai kepada penghujung Ramadan selama ya kurang lebih subuh Ramadan ini kita isi dengan banyaknya diskusi-diskusi kajian mulai dari Sirah Nabawiyah kemudian sampai kepada wanita pilihan ya, tadi seri ketiga itu wanita pilihan gitu. Di materi ini Kakak cuma menyampaikan tadi yang terakhir, semoga pengajian ini menjadi inspirasi buat kita bersama, menjadi pembelajaran juga untuk kita bersama. Perlu sekali kita kembali kita karena di era sekarang kita mulai garis apa yang kita tuju ataupun idola-idola itu mulai melenceng gitu loh. Kita mulai sukanya sama inspirasi tokohnya itu sama artis-artis dunia saat ini gitu ya. Kita lupa gitu kepada ini, kita punya tokoh-tokoh inspirasi yang luar biasa yang kita nggak bisa nyampein lewat kata-kata gitu, yang sangat menginspirasi mulai dari kisah hidupnya, mulai dari pembelajarannya, mulai dari ilmunya dan sebagainya gitu. Jadi begitu juga dengan materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ya, kalau nggak bisa mencontoh, paling tidak mencontoh secara keseluruhan gitu ya. Paling tidak kita bisa mengambil sari-sari dari bagaimana perjuangan dari Khadijah untuk menemani pasangan hidupnya, menemani suami tercintanya menjadi menjadi orang yang luar biasa, itu tidak luput dari pendampingan ataupun tidak luput dari support besar dari seorang Khadijah gitu, support besar dari seorang istri Nabi gitu. Jadi itu yang Kakak mau sampaikan. Mungkin juga ya untuk laki-laki bagaimana juga mensupport istri gitu. Jadi tidak melulu perempuan atau laki-laki perempuan yang support suami gitu ya, perempuan yang support pasangan laki-lakinya gitu, tapi bagaimana juga kita bisa saling menghargai, saling mensupport satu sama lain gitu. Oke, itu yang bisa Kakak sampaikan. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, untuk yang hadir pada hari ini. Kakak mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun hal-hal yang disampaikan belum dipahami dan sebagainya. Kakak mohon maaf. Sampai bertemu kembali mungkin di kesempatan-kesempatan lainnya, di hari-hari lainnya. Terakhir, minal aidin wal faizin, Kakak mohon maaf lahir dan batin, mungkin banyak sekali salah-salah ataupun kekurangan-kekurangan selama kita berjumpa ataupun kita
bermaya seperti ini. Demikian dari kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan juga partisipan yang masih setia join hingga selesai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.